Ada salah seorang yang bernama Daniel yang diceritakan di dalam Alkitab. Daniel adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga dia memiliki roh yang luar biasa pada saat itu. Dalam pemerintahan Raja Darius, Daniel sangat disukai, sangat dicintai oleh Raja Darius, sehingga Daniel dipilih dan diangkat sebagai salah satu dari 3 pejabat tinggi pada saat itu. Pada waktu Daniel dipilih dan diangkat sebagai dari salah satu dari 3 pejabat tinggi, rekan-rekan Daniel ingin menjatuhkan, ingin menyingkirkan Daniel pada saat itu, sehingga mereka mencari-cari cara agar supaya Daniel dapat disingkirkan pada saat itu. Dan ternyata yang mereka dapati bahwa Daniel adalah seorang yang suka berdoa kepada Tuhan. Rekan-rekan Daniel datang kepada Raja Darius membicarakan, membujuk kepada Raja Darius agar supaya di mana orang-orang yang ada di situ atau masyarakat yang ada di situ itu memerlukan segala sesuatu, mereka hanya boleh memohon saja kepada Raja Darius dan tidak boleh kepada dewa-dewi atau Tuhan yang mereka sembah. Dan bagi siapa yang melanggar peraturan yang dibuat oleh Raja Darius, mereka akan dibuang ke dalam gua singa pada saat itu. Pada waktu ketetapan ini sudah dibuat dan didengar oleh Daniel pada saat itu, Alkitab berkata bahwa Daniel kembali ke rumahnya. Dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya pada saat itu. Nah, apa yang perlu kita ambil dari cerita ini? Makna apa yang perlu kita ambil? Bahwa Daniel berdoa kepada Tuhan bukan karena ketetapan telah dibuat pada saat itu. Daniel berdoa bukan karena persoalan yang datang dalam kehidupannya pada saat itu. Daniel berdoa bukan karena dia takut jabatannya akan dihilangkan pada saat itu. Daniel berdoa bukan karena dia takut nyawanya dalam bahaya pada saat itu. Tetapi Daniel berdoa karena kebiasaannya yang selalu untuk datang kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita. Bukan karena kita telah diberkati oleh Tuhan, bukan karena kita telah dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan, bukan karena doa-doa kita telah dijawab oleh Tuhan, atau bukan karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan, sehingga kita terus dan terus untuk datang kepada Tuhan dengan giat datang kepada Tuhan. Tetapi tanamkan di hati dan di pikiran kita bahwa kita datang kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, sehingga kita datang kepada Tuhan.